Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Oke, langsung saja. Di tangan saya kali ini ada Xiaomi Redmi 5A. Lagi-lagi Xiaomi datang dalam keadaan mati total dengan model MCG3B. Ini Redmi 5A mati total. Saya tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Oke, step pertama kita akan coba menggunakan power supply dengan tegangan 5,2 volt. Seperti biasa, tegangan charger kita akan coba masukkan. Dan bisa teman-teman ketahui tidak ada tampilan charger di layar dan hanya konsumsi arus sekitar 0,19. Ini belum cukup ya untuk pengisian daya. Lanjut, kita coba bongkar ya handphonenya. Saya tekan tombol power, tidak ada respon sama sekali. Untuk handphonenya sudah pernah dibongkar. Kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran. Step selanjutnya, setelah ini kita akan coba cek baterainya ya, berapa voltase yang tersimpan di baterainya. Dengan skala DC kita cek pakai multimeter digital. Ini masih ada 4 volt, berarti masih cukup untuk menghidupkan handphonenya. Kita akan coba cek untuk short atau tidaknya menggunakan multimeter analog di skala 1. Seperti biasa, probe merah kita hubungkan ke VBAT, probe hitam kita hubungkan ke ground. Ada hambatan sekitar 5-10 ohm, kita tukar probe-nya dan hanya diam. Ini menandakan bahwa handphone dalam keadaan tidak short ya. Langkah selanjutnya kita akan coba cek untuk konsumsi pengisian arus tanpa baterai. Itu ada 0,19. Ini saya rasa tanpa baterai ataupun menggunakan baterai untuk konsumsi arus pengisian sama ya. Ini menggunakan baterai juga 0,19, tanpa baterai ataupun menggunakan baterai sama. Ini belum cukup ya. Untuk normalnya pakai baterai itu setengah ampere atau 0,46. Jadi kita akan coba cek mode EDL ya, atau download mode. Kita koneksikan kedua test point ini. Kita coba hubungkan ke PC, kita buka device manager dan kita deteksi di bagian komport. Apakah akan terdeteksi perangkat terhubung atau tidaknya di mode EDL? Tidak terdeteksi apapun ya. Oke, kita akan coba lepaskan baterainya, kita koneksikan ke PC juga apakah terdeteksi. Dan bisa teman-teman ketahui, tidak ada perangkat device yang terhubung ya, atau PC-nya tidak merespon sama sekali. Ini menandakan bahwa prosesor tidak bekerja dan kita langsung bongkar saja. Kita fokus di bagian mesin atau PCB-nya. Langkah selanjutnya kita gunakan multimeter digital. Saatnya kita akan coba ukur-ukur mode dioda atau buzzer. Probe merah kita hubungkan ke ground, probe hitam kita lakukan ke titik ukur atau kapasitor ya. Biasanya seperti itu untuk pengecekan. Jadi di metode dioda atau buzzer seperti ini, untuk kapasitor yang sehat atau normal itu di salah satu sisinya harus ada hambatan dalam seperti ini ya. Sedangkan untuk kapasitor yang short atau jalurnya yang bermasalah, itu di kedua sisinya menunjukkan ground atau berbunyi semuanya. Dan saya dapati ini ada 2 kapasitor yang kedua sisinya itu menunjukkan ground atau short. Kapasitor ini seperti ini ground, salah satu sisinya juga ground. Kita bisa fokuskan kedua kapasitor itu short. Saya akan coba bongkar di bagian belakang dan bisa teman-teman ketahui ini ada bekas seperti hangus ya atau meletus itu di bagian IC PA ini, kotak persegi ini. Untuk kotak panjang itu sering disebut IC RF, sedangkan ini saya rasa IC PA ya. Kita akan fokuskan di bagian IC PA ini. Ini kemungkinan yang menyebabkan kapasitor yang di dekat IC power tadi short ya. Bisa jadi kemungkinan besar penyebabnya karena IC PA ini yang bermasalah.
Saya akan coba lepaskan IC PA-nya yang sudah meletus ini. Saya coba potong saja ya, tidak saya angkat. Saya coba fokuskan ke bagian IC PA-nya saja. Ini malah ada satu kapasitor yang tercongkel. Nanti saya akan coba kanibalkan saja untuk kapasitor yang hilang itu. Kita langsung angkat untuk IC PA-nya dengan blower quick 850 digital yang saya pakai untuk angin di kisaran 4 dan heater di 340 derajat. Bisa teman-teman ketahui, setelah kita angkat IC PA-nya, ini saya akan coba presisikan kutu-kutu yang loncat ini biar nanti tidak ada short atau gejala lain saat pembongkaran tadi. Untuk IC PA-nya sudah saya lepaskan. Saya coba untuk mengkanibal kapasitor yang loncat tadi ya, kutu-kutu yang loncat tadi menggunakan kanibalan Redmi 5A. Ini saya beli dalam keadaan sudah parah, CPU dan power juga sudah saya kanibal. Untuk PA menggunakan SKY 77911261. Bisa teman-teman ketahui, di sini kalau IC yang baru itu belum ada timah ya, atau masih seperti itu, kuning-kuning seperti itu, belum ada timah tertanam atau terpasang. Oke, kita akan lanjut untuk cek apakah setelah pengangkatan IC PA untuk kapasitor yang tadi short atau tidaknya akan kita coba cek lagi. Di kedua kapasitor yang tadi sebelum kita angkat IC PA ini short, bisa teman-teman dapati ternyata tidak short lagi ya. Berarti bisa dipastikan jalur sudah aktif kembali. Namun jangan salah, untuk IC PA belum saya pasang. Ini jalur sudah aktif kembali, tidak ada yang short. Bisa dipastikan karena penyebabnya IC PA yang meletus tadi ya. Sudah kita angkat dan setelah ini kita akan coba untuk merakit ulang handphonenya. Karena untuk handphone yang tanpa IC PA itu seharusnya sudah bisa hidup, namun jaringan akan bermasalah. Kita akan coba cek tanpa menggunakan baterai. Oke, konsumsi arus pengisian naik ya di 0,3. Ini benar, logo juga sudah tampil. Alhamdulillah, berarti handphone memang sudah dalam keadaan hidup. Menggunakan baterai di 0,46 atau setengah ampere, dan ini menunjukkan bahwasanya untuk power tidak ada masalah, prosesor juga tidak ada masalah. Ini mantap ya, berarti sudah hidup. Namun ada masalah karena IC PA memang belum kita gantikan. Oke, step selanjutnya berarti kita bongkar lagi. Kita akan coba pasang IC PA yang baru. Sebagai catatan teman-teman, untuk pemasangan IC PA yang baru atau IC yang baru tanpa timah seperti ini, berarti kita harus lukai ya. Kita harus lukai menggunakan timah pasta agar kaki-kakinya terbentuk. Jadi jangan langsung asal pasang karena tidak akan kuat tertanam. Untuk IC-nya IC PA SKY 77911261. Kita harus pasang lagi. Saya tidak menggunakan kanibalan, saya menggunakan IC PA yang baru. Untuk posisi juga jangan sampai tertukar, jangan sampai salah. Untuk pemasangan angin dan heater tidak saya rubah. Oke, setelah pemasangan bisa kita cek kembali. Kita bersihkan dan kita cek ya apakah sudah presisi atau tidaknya. Kita bersihkan dan kita rakit ulang kembali ya. Namun jangan salah, kita cek dulu dengan multimeter analog apakah pemasangan IC PA-nya berhasil atau tidaknya, short atau tidaknya menggunakan multimeter analog di skala kali 1 seperti tadi ya. Untuk pemasangan IC PA berhasil atau tidaknya kita cek, prop merah kita hubungkan ke VBAT
probe hitam kita hubungkan ke ground dan kita tukar, seharusnya diam seperti ini. Aman ya. Lanjut kita akan coba hidupkan, kita masukkan kartu SIM yang aktif. Setelahnya kita wajib untuk cek di bagian jaringan. Oke, handphone sudah hidup. Kita buka. Ada polanya ternyata. Ini apakah piye iki? Tidak ada layanan kok tidak ada SIM? Sayang sekali. Saya bingung data masuk atau tidaknya. Harus cari tahu dulu. Ini saya rasa masih bermasalah ini bagian sinyal. Tidak ada sinyal ini kemungkinan besar. Mungkin PA nya belum presisi ya saat pemasangan, karena tidak tahu juga, mungkin karena belum presisi atau dapat PA yang jelek. Oke, kita tunggu. Masih belum ada layanan, saya rasa. Sinyal aman. Oke, fix ini belum ada sinyalnya ya. Namun handphone tidak terdaftar. Sudah terhubung. Mohon periksa kembali. The number you are calling does not exist. Please. Iki piye, Bos? Telepon urgent saja, namun untuk panggilan darurat bisa. Oke. Harusnya tahu polanya ya. Sayang sekali. Saya konfirmasi ke usernya terlebih dahulu. Ini jelas IC PA nya yang bermasalah, tapi saya masih bingung. Ini karena untuk layanan darurat bisa, untuk sinyal tidak keluar, menunya juga masih random ya. Tidak tahu saya nih. Kesimpulannya, handphone ini sudah hidup. Rusak di bagian IC PA 77911261. Setelah ini saya akan coba konfirmasi ke usernya untuk bagaimana cara untuk membuka polanya, dan saya akan coba cross check ya apakah sinyal sudah keluar atau belum. Kalau memang belum keluar, bisa dipastikan berarti untuk PA nya masih jelek atau pemasangan yang kurang presisi. Oke, segitu dulu. Like jika bermanfaat, dislike jika tidak bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Nantikan tutorial dari Merapi Flasher selanjutnya. Xiaomi Redmi 5A sudah down ya, dari mati total sudah selesai, namun belum kita ketahui untuk sinyal. Panggilan darurat aman, tapi sinyal belum bisa kita temukan ya, malah kena ada polanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.